Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Yuzon Tech. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya di cuaca yang lumayan panas, terus polusi yang rawan batuk-batuk lah pokoknya ya. Jadi jaga kesehatan buat kalian semua. Sesuai thumbnail, sesuai judul, sesuai yang ada di meja gue sekarang. Jadi, gue sekarang lagi nyobain, lagi pakai tepatnya tablet terbaru. Tapi bukan tablet Android. Bukan juga tablet yang basisnya iPadOS, tapi tablet yang basis OS-nya HarmonyOS versi terbaru, ya, Huawei MatePad Air yang harganya di Indonesia cukup mahal sebenarnya, buat sebagian orang, 7,9 jutaan. Gua pakai tablet ini sebagai daily driver dan intens sih kerja di tablet ini. Kayak gimana sih rasanya? Oke, gua kasih beberapa pengujian gua, impresi gua dari tablet ini dalam review Huawei MatePad Air kali ini. Jadi kalian harus tonton terus. Pasar tablet emang lagi panas-panasnya nih. Jadi nggak cuman Samsung aja yang launching Galaxy Tab S9 series, terus juga Xiaomi yang baru-baru ini ngeluncurin yang varian menengah, Xiaomi Pad 6, terus ada Redmi Pad SE juga. Apple udah pasti ada tabletnya, dan beberapa merek lain yang ngeluncurin tablet. Tapi juga Huawei terus rutin nih ngeluncurin tablet dari yang kelas middle sampai ke kelas high-end. Nah, salah satunya adalah Huawei MatePad Air. Menurut gua ini tablet seri high-end karena memang harganya tinggi juga dan banyak fitur yang menurut gua cukup asyik sih, cukup enak buat dipakai untuk menunjang kerjaan kita gitu. Secara tampilan, oke, karena ini udah termasuk sama cover screen-nya, sama keyboard-nya juga, tapi kita bakal bahas nanti aksesoris ini. Secara tampilan, tablet ini tuh memang kelihatan premium. Wajar ya, harganya juga cukup tinggi. Materialnya terbuat dari aluminium, jadi desainnya tuh aluminium unibody dengan pilihan warna yang matte alias doff. Cuman, selain tampilan yang premium menurut gue ya, dan elegan juga sih, tapi di bagian belakang ini ada yang bikin gue risih juga. Dimana ketika kebanyakan body tablet atau body smartphone yang body belakangnya glossy, itu kan memang rawan kotor ya, gara-gara jejak sidik jari. Tapi ini bodinya matte, tetap kotor juga gitu kelihatannya. Lihat deh, lihat. Banyak jejak sidik jari di belakang body yang nempel, jadi kelihatan nggak bagus lagi aja tablet ini kalau tanpa casing. Jadi kayak tablet kotor, tablet kelas menengah ke bawah yang bodinya memaksakan kelihatan premium, tapi ya gampang kotor juga kelihatannya. Jadi ya impresi gue sih soal desain kayak gitu ya. Tapi secara overall, tablet ini emang kelihatan build quality-nya kelihatan oke ya. Apalagi secara dimensi, tablet ini emang enak banget buat dibawa kemana-mana. Konsep tabletnya masih dapet banget lah. Bobot totalnya 508 gram, tanpa pakai casing ya, dengan ketebalan sekitar 6,4 mm. Tapi kalau pakai casing, bobotnya nggak nyampe sekilo. Serius, 900-an gram sih. Jadi masih enak buat dibawa kemana-mana. Masih enak buat dipakai kerja mobile, dimasukin ke tas, jadi ya nggak berasa bawa barang banyak sih. Dan selama gue pakai buat liputan, terus juga buat meeting online atau kerja di cafe, ya selain di kantor, gue bawa tablet ini masih enak-enak aja. Jadi ya secara mobilitas, tablet ini emang cocok lah buat kalian para pekerja mobile. Nah, yang jadi concern gue sekarang adalah bagian layarnya. Karena gue masih nggak nyangka lah. Bisa dibilang, kok Huawei tega-teganya gitu ya, nggak ngasih panel OLED di tablet yang harganya 8 juta. Tablet ini masih pakai layar jenisnya IPS LCD. Luasnya tuh 11,5 inci. Jadi mirip-mirip kayak Huawei MatePad 15.5 yang harganya 5,4 jutaan. Tapi fitur-fiturnya cukup lengkap sebenarnya. Jadi kayak ibaratnya Huawei MatePad Air ini tuh perpaduan antara MatePad 11.5 sama Xiaomi Pad 6. Kenapa? Karena pertama, resolusinya udah 2,8K. Jadi jauh lebih tinggi. Sebenarnya Jadi lebih enak lah kelihatannya ya, karena resolusinya tinggi, terus layarnya juga luas. Kerapatan pixelnya juga tinggi,
Dan yang paling mantep sih adalah refresh rate dari tablet ini udah mencapai 144 Hz. Dibandingin sama 90 Hz, 144 Hz tuh berasa banget. Lancarnya, smoothnya gitu ya. Apalagi di layar dari tablet ini juga ada beberapa fitur yang benar-benar nggak cuman cocok buat kalian kerja aja, tapi buat multimedia, buat hiburan, buat atau sekadar baca buku, e-book reader juga pas banget tablet ini. Karena pertama ada fitur dark mode yang bisa di schedule juga. Terus ada fitur eye comfort, jadi sebagai blue light filter. Jadi mata kita tuh selain nyaman juga buat natap layar berlama-lama juga aman. Jadi ya nggak mengganggu kesehatan mata lah secara signifikan. Dan yang terakhir adalah ada e-book mode. Jadi e-book mode ini ada dua fitur. Ada yang color mode dan juga black and white mode. Kalau color mode, misalnya kalian baca buku yang berwarna, e-book readernya yang berwarna. Warnanya tuh bakal lebih keluar, bakal lebih vivid, tajam kelihatannya. Tapi kalau misalnya baca e-book reader atau e-paper, kayak koran digital kayak gitu, ya black and white lebih cocok. Apalagi kalau bukunya tulisan doang tuh. Nah, lebih cocok di mode black and white. Jadi lebih enak aja di mata buat dipandang. Buat kalian yang suka nonton film, yang beneran mikirin ini gambar nih, warnanya harus kaya nih, detailnya harus mantep. Di sini ada color mode. Di situ ada fitur namanya natural tone. Terus juga ada color mode dan temperatur, di mana salah satu fiturnya bisa menyesuaikan kedalaman warna dari tablet ini. Bisa kalian pilih normal atau bisa pilih vivid. Jadi warna dan detailnya bakal lebih tajam daripada sebelumnya. Secara fitur layar sebenarnya tablet ini cukup lengkap. Cuman ya agak disayangkan panelnya aja sih yang IPS LCD gitu. Karena ya gue nyangkanya ya kalau 7,9 juta, 8 juta lah ya bisa dibilang. Minimal OLED lah gitu ya. Ini masih dikasih LCD ya mirip-mirip kayak tablet kelas menengah akhirnya. Jadi ya agak turun kelas, tapi juga ada beberapa fitur yang memang fitur khas high-end yang dimasukin di layar tablet ini. Selama gue pakai tablet ini kurang lebih semingguan lah ya sebagai daily driver buat gue dipakai kerja. Sebenarnya yang patut untuk diapresiasi adalah HarmonyOS 3.1-nya. Jujur, gue kan Android user banget nih. Malah di kantor tuh yang kebanyakan pakai iOS user, gue tuh sering mempromosikan OS Android tuh bagus gitu dibandingin sama iOS. Saking gue heavy usernya Android lah bisa dibilang. Bertahun-tahun gue pakai smartphone Android yang udah menikmati layanan Google. Jadi kayak susah banget lepas dari layanan Google Mobile Service. Pindah ke Huawei, gue langsung skeptis. Ini nggak ada Google dan basisnya Huawei Mobile Service, HMS. Beneran nggak ada Google sama sekali di sini dan aplikasi-aplikasi yang populer yang biasa gue pakai. Karena HarmonyOS 3.1 ya sebagai alternatif lah dari Android sama iOS juga. Ini OS khusus perangkat Huawei lah bisa dibilang ya. Mirip kayak iOS-nya di iPhone atau di iPad OS-nya di iPad. Kalau dibandingin sama HarmonyOS generasi pertama, emang banyak kurangnya di generasi pertama ya. Karena secara fitur masih kurang, ekosistem aplikasi yang juga kurang, user experience yang masih ke Android-Androidan. Nah, sekarang di HarmonyOS 3.1 ini jauh lebih baik. Gua sebagai user Android yang banyak berinteraksi di aplikasi Google, nyaman-nyaman aja ternyata pakai HarmonyOS 3.1. Pertama, user experience-nya yang lebih smooth, lebih sederhana dan mudah dioperasikan, jadi kita nggak bakal bingung. Buat orang yang biasanya user Android atau user iOS pakai tablet ini nggak bakal bingung, serius. Karena gampang banget untuk ngoperasiin tablet ini dengan tampilan yang menurut gue mudah untuk dipelajarin secara setting, secara apps, enak banget buat dipakai ya. Banyak fitur-fitur khusus tablet juga di sini. Tapi yang patut untuk diapresiasi adalah salah satunya itu ada aplikasi namanya WPS Office. Jadi Huawei ini sama WPS kerjasama nih. Bikin aplikasi mirip kayak Microsoft Office tapi khusus tablet. Kalian pasti tahu lah aplikasi WPS ya, tapi ini WPS-nya beda sama Android. Beda sama tablet Android juga. Karena WPS Office di Huawei MatePad Air ini ya memang ditujuin buat MatePad Air, jadi eksklusif. Karena ketika kita buka WPS Office, misal kayak WPS Word ya, kayak ala-ala Microsoft Word lah bisa dibilang, fiturnya lengkap. Fiturnya, menunya, itu mirip banget sama Microsoft Word. Kenapa? Karena ada beberapa fitur mirip kayak Microsoft Word. Misalnya, custom margin.
Terus juga bikin daftar pustaka, terus juga bikin halaman-halaman kayak odd dan even page tuh. Skripsian tuh atau bikin laporan makalah tuh suka ada kan pengaturan odd even page. Jadi bisa juga di WPS Office ini. Terus kalau misalnya di Excel, kalian bisa bikin pivot table. Bikin juga table dengan format yang mirip-mirip kayak Microsoft Excel, termasuk sama rumus-rumusnya. Rumus di Microsoft Excel berjalan juga di WPS Office ini. Rumus kayak sum, terus juga rata-rata dan sebagainya itu bisa banget di sini kalian terapin. Bikin chart juga lengkap banget pilihannya di Microsoft Excel WPS Office ini. Bahkan di PowerPoint kalian bisa masukin video ke slideshow. Mirip kayak tim sales misalnya ya, klik video, nah bisa di sini dimasukin videonya. Atau bikin efek animasi yang beragam juga bisa di WPS Office. WPS Android kayaknya setahu gua sih enggak. Kalaupun bisa ya paling terbatas pilihannya ya, pilihan atau fiturnya. Tapi ini lengkap, tanpa iklan juga dan kalian nggak usah pakai subscription lagi. Langsung tinggal pakai aja ketika kalian beli MatePad Air. Fitur lainnya yang menurut gue menarik dari HarmonyOS 3.1 adalah Super Hub. Super Hub ini ibaratnya kayak clipboard, tapi berlaku juga buat gambar. Misalnya kalian buka Google, terus ada gambar menarik, kalian nggak usah save gambarnya karena menu-menu ini memori, tinggal copy image aja atau drag and drop gambarnya ke sudut kanan atas layar, langsung keluar tuh Super Hub. Nah, di situ bisa nyimpen puluhan clipboard yang udah kalian copy, entah itu gambar maupun tulisan, bisa di situ. Terus ditempelin ke misalnya ke Huawei Notes misalnya, atau ke Canvas yang udah kalian install, Canvas gambar yang udah kalian install ke Huawei MatePad Air. Jadi ya nggak usah ribet-ribet lagi, bolak-balik Google, terus Canvas, gambar, kayak gitu nggak usah. Tempelin aja langsung ke situ, nggak usah pakai save image. Jadi ya, Super Hub ini beneran bikin kita, khususnya para kreator konten ya, memudahkan lah buat menuangkan berbagai ide maupun kreativitasnya gitu. Terus yang ketiga, multitasking. Multitasking di tablet ini tuh beneran smooth. HarmonyOS-nya beneran jadilah bisa dibilang ya, karena kalian bisa buka aplikasi secara split screen, udah pasti, dan lancar banget, dan juga kalian bisa buka aplikasi secara floating. Jadi split screen, terus floating apps juga bisa. Nggak patah-patah, karena ya emang ditunjang sama spesifikasi yang lebih baik ya di tablet ini. Dan secara overall, gue nyaman-nyaman aja sih pakai HarmonyOS 3.1. Cuman emang yang bikin agak ribet adalah install aplikasi yang populer. Itu masih jadi permasalahan terbesar sih di Huawei Mobile Service HarmonyOS 3.1. Karena aplikasi misalnya WhatsApp, itu belum ada di HarmonyOS ya, belum ada di Huawei App Gallery. Terus aplikasi-aplikasi populer lainnya ya, khususnya dari Google, itu nggak ada juga di sini. Tapi kita bisa ngakalinnya, dalam tanda kutip, di HarmonyOS 3.1. Caranya masuk ke Petal Search. Nah, di Petal Search adalah fitur yang menurut gue pinter juga, yang dikasih Huawei buat tablet ini. Kenapa? Karena di Petal Search, kalian bisa install, ini lucu sih, kalian bisa install aplikasi yang nggak ada di Huawei App Gallery, di third party pastinya kita bisa install, terus masih bisa dapat update. Dan kalian juga bisa install aplikasi berbasis Google pula. Jadi Petal Search ini bisa bikin kita install APK, jadi ya formatnya masih sama sebenarnya dengan Android. Misalnya kita searching WhatsApp, download WhatsApp di Petal Search, langsung ditampilin tuh third party atau situs kayak APK Mirror atau APK Pure. Pastinya juga dianalisis dulu ya sistem keamanannya oleh sistemnya HarmonyOS 3.1. Terus platformnya langsung download otomatis, jadi kita nggak usah pencet download dulu, nggak usah ngeliat iklan dulu, nggak usah. Itu langsung diarahin ke halaman yang terakhir buat ngedownload aplikasi, dan downloadnya pun langsung otomatis. Kita langsung tinggal install aja. Ya udah, langsung pakai aplikasi yang nggak ada di Huawei App Gallery. Termasuk YouTube misalnya. YouTube itu langsung tampil di Petal Search sebagai apps tapi web based. Kalian bisa naruh aplikasi YouTube itu di halaman utama atau di taskbarnya. Jadi tinggal disetel, ya udah kebuka tuh YouTube maupun YouTube musik misalnya kayak gitu. Cuman yang jadi concern gue adalah sistem keamanan emang. Karena di Android sendiri kan emang nggak direkomendasiin ya install third party atau install APK, karena ya sistem keamanannya nggak bisa dijamin. Makanya adalah Google Play Store. Terus ada Google Secure juga ya, Google Protect. Nah, Petal Search ini masih agak-agak nih antara aman atau enggak. Tapi sejauh gue pakai, aman-aman aja sih sebenarnya. Cuman gue saranin sih tetap ya, jangan coba-coba install yang
beneran mengandung informasi pribadi kalian lewat third party ini. Agak riskan sebenarnya. Bahas ke bagian dapur pacunya nih sekarang. Kenapa gue bilang HarmonyOS 3.1 ini emang agak perfect lah bisa dibilang sebagai sistem operasi, karena ditunjang juga sama spesifikasi yang menurut gue udah ngegas sih di MatePad Air. Ngegas di kelasnya mungkin, tapi agak ketinggalan karena Huawei MatePad Air ini didukung sama Snapdragon 888. Ini generasi pertama ya, 888 ya, bukan 888 Plus. Prosesornya tuh emang keluaran lama, 888, agak mengecewakan karena prosesor ini punya clock speed di 2,84 GHz. Kalau di benchmark, itu skornya, di AnTuTu benchmark ya, skornya sekitar 733 ribuan poin. Mirip-mirip kayak Snapdragon 870 atau 7 Plus Gen 2. Mirip-mirip lah skornya. Yang gua agak sayangkan di tablet ini adalah nggak ada dukungan jaringan seluler, jadi beneran ngandelin WiFi only aja untuk unit yang gue review ya, dan juga nggak support microSD, slot microSD. Yang bikin gue kecewa lagi, memori internal dari tablet ini cuma 128GB, RAM-nya sih udah besar ya, udah 8GB, cuman lagi-lagi untuk sebuah tablet 128GB dan tanpa dukungan microSD itu kurang banget sih. Karena pasti banyak file yang bisa kita download di sini, film terutama ya, ataupun musik-musik, apps lah ya, yang beratin banget, dan sistem kayaknya bakal gampang penuh banget sih. Itu sih kurang dari MatePad Air ini. Ruang penyimpanannya kecil dan nggak ada dukungan microSD. Kalau di benchmark tadi, skor benchmarknya di AnTuTu itu 733 ribuan poin. Gua sendiri nguji pakai PCMark dan tipikal prosesor dari Snapdragon sendiri langsung kelihatan di sini. Kalau Snapdragon 888 itu emang ngebut di kondisi-kondisi tertentu aja. Terutama juga dipengaruhi sama HarmonyOS 3.1 yang emang dibikin agar nggak membebani daya bertahan baterai ya. Biar baterainya tuh awet si MatePad Air ini. Jadi ngebutnya prosesor ini cuman di beberapa fase aja. Fase yang awal dan pengujiannya ini lebih ke pengujian yang agak berat. Di PCMark contohnya dengan skor total 9.475 poin, clock speed tertinggi 100% itu cuman ada di data manipulation, terus juga di video ataupun di web browsing. Sisanya 80%, bahkan rata-rata sendiri di 60%. Tapi itu nggak berarti tablet ini lemot, nggak. Tetap ngebut, cuman di beberapa tipikal penggunaan aja. Kalau yang berat, dia pasti ngebut. Asli. Karena saat gue pakai ngegame atau gue pakai multitasking, tablet ini beneran lancar, nggak nge-lag sama sekali. Dan imbasnya, daya tahan baterainya tuh panjang abis. Tablet ini mencatatkan screen on time di PCMark juga selama 15 jam 32 menit. Jadi itu hasil yang impresif untuk sebuah tablet dengan baterai 8300 mAh. Kalau ngomongin soal ngecasnya, tablet ini tuh bisa ngecas di daya 40 watt. Jadi ngecas dari 5% sampai penuh cuman butuh waktu sejam aja. Dengan fast charging 40 watt dan baterai berkapasitas 8300 mAh. Ini hasil yang impresif ya. Ngecasnya singkat, dapet lifetime baterainya tuh panjang banget. Jadi pas gue pakai tablet ini sebagai daily driver, gue jarang sih bawa kabel USB ya, bawa adapter buat ngecasnya. Karena ya gue pakai dari pagi, sore masih ada baterainya, masih kuat-kuat aja, bahkan dipakai buat malam, buat nonton video, masih aman-aman aja tablet ini, belum gue ngecas gitu. Fitur lainnya sih ya kayak kamera 13 megapiksel, terus kamera depan 8 megapiksel, itu lumayan bagus ya, terutama buat nge-scan dokumen. Oh iya, tablet ini juga udah ngedukung stereo speaker stereo, ada 4 speaker di sini. Kualitas suaranya lumayan mumpuni sih, karena didukung sama fitur namanya Huawei Houston Sound Effect, bukan Dolby Atmos. Nggak apa-apa sih, ini ya mungkin saingannya juga dari Dolby Atmos. Suaranya lumayan oke sih, dari treble-nya, dari mid ke high-nya suaranya dapet. Suara bass-nya juga cukup empuk, tapi nggak seempuk tablet Samsung Galaxy Tab S9 series. Nggak sih, masih bagus tabletnya Samsung. Dibandingin sama Xiaomi Pad 6, 11-12 sama bagusnya lah bisa dibilang. Jadi ya secara fitur, secara spesifikasi tablet ini menurut gue udah lumayan memuaskan lah, khususnya buat user Android ya seperti gue. Nggak bikin kagok juga gue pakai tablet ini.
Pertanyaannya sekarang, apakah tablet ini layak buat kalian beli? Sebenarnya layak-layak aja sih kalau kalian punya duitnya ya sebenarnya. Tapi yang jadi perhatian adalah kesiapan kalian sebenarnya pakai tablet non-Android dan non-iOS juga. Dua sistem operasi yang udah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tablet ini tuh basisnya Harmony OS, itu pertama harus kalian ketahui dulu. Cuman dengan segala fitur yang disediakan oleh Harmony OS, seharusnya sih nggak ada masalah ya, karena gue sendiri nggak punya masalah sama sekali secara penggunaan dan secara experience. Secara spesifikasi, tablet ini udah ngebut Snapdragon 888, udah gesit lah buat ngedukung multitasking kalian, produktivitas. Apalagi layarnya sendiri udah ngedukung pen, Huawei M Pencil. Dijual terpisah juga buat kreator konten, buat ngegambar dan lain sebagainya masih bisa. Secara kualitas baterai juga ini impresif, hampir 16 jam layar menyala dengan proses berjalan secara simultan di background maupun di foreground. Jadi itu hasil yang impresif. Dengan kalau misalnya kalian lebih fokus ke benchmark, skor benchmarknya juga bagus. Di 3D Mark misalnya deh, gua kasih contoh. Tablet ini punya stabilitas kartu grafis yang cukup oke, 70%. Dengan rata-rata FPS dari 10 sampai 42 FPS itu di with live stress test. Jadi ya lumayan bagus secara performance. Dengan harga 7,9 jutaan sebenarnya ini harga yang adil untuk tablet MatePad Air. Melihat dari kualitasnya, fitur, sampai spesifikasi dari tablet ini yang menurut gue proper buat menunjang produktivitas kalian. Itu sih kesimpulan dari Huawei MatePad Air. Impresi gue dari tablet ini selama gue pakai kurang lebih semingguan sebagai daily driver. Intens juga buat kerja pakai tablet ini. Impresinya sih menyenangkan ya. Menyenangkan lah pakai tablet non-Android yang ternyata ekosistemnya, fiturnya yang kian lengkap di setiap versi terbarunya. Gitu aja, like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzontek. Gratis loh subscribe dan nyalain loncengnya biar tahu nih informasi terkini, hands-on, unboxing, review dari gadget terkini di Indonesia. Gue Faisal, pamit, sehat selalu buat kalian semua.